Mindo dan juga Kampus Indonesia. Di segmen Kampus Talks kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren banget. Tapi sebelum menuju ke narasumber yang satu ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama info-info terbaru yang lain. Oke Sobat Mindo, kali ini kita udah bareng sama narasumber yang super kece di episode kali ini. Halo Kak Kinta. Halo Sobat Mindo semuanya, perkenalkan nama aku Kintara Afifa. Aku mahasiswi Presiden University semester akhir, jurusan Hubungan Internasional. Aku juga ex-member dari The Ambassador of Presiden University. Oke, wow keren banget, ada banyak banget gelarnya. Oke, Kak Kinta mau tahu dong kesibukannya saat ini selain kuliah itu apa aja sih? Oke, jadi aku baru aja menyelesaikan skripsi aku, terus udah sidang dan tinggal tunggu jadwal buat wisuda. Sekarang aku juga lagi sibuk magang di Kampus Indonesia sebagai content writer. Terus aku juga sibuk mengelola writing page aku sekaligus sama blog. Nanti bisa lihat di Instagram aku. Boleh banget. Itu aja sih kesibukan aku sekarang. Wow, ada banyak ya Kak ya. Tapi udah agak berkurang lah ya setelah skripsi ini ya. Betul, karena kan skripsi bener-bener kayak menyibukkan banget kemarin tuh. Main priority, jadi sekarang aku udah mulai agak free. Oke, Kak Kinta aku mau nanya-nanya dong, karena kan kita di international relation ya. Kalau international relation itu biasanya belajarnya apa aja sih Kak? Oke, jadi sebelum aku kuliah di jurusan international relations, kayak ekspektasi aku di jurusan itu aku cuma bakal belajar kayak paling politik gitu ya, antar negara atau kerjasama antar negara. Tapi ternyata setelah aku masuk itu banyak banget yang dipelajarin, kayak we do learn about the economics, we do learn about the law, terus kita juga belajar politik of course. Jadi kayak seluas itu sebenarnya, nggak cuma belajar politik aja. Oke, jadi kalau misalkan di international relation nih Kak, dulu Kak Kinta tuh awal dari SMA-nya tuh emang pengen international relation kah atau gimana? Oke, jadi long story short, sebenarnya I'm not really into science. Aku kurang berminat di science dan aku nggak mau matematika. Jadi aku tuh nggak suka banget sama yang namanya angka-angkaan. Terus jadi waktu SMA aku udah mulai aiming nanti aku kuliah jurusannya apa ya, tapi yang nggak ada matematikanya dan yang nggak science gitu. Jadi muncullah beberapa pilihan kayak hukum atau komunikasi dan HI salah satunya. Jadi setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya aku mulai aku menjadikan pilihan aku di international relations gitu. Oke, terus kenapa nih Kak international relation dan pilihnya Presiden University gitu? Oke, jadi kenapa international relations dan kenapa Presiden University? Setelah aku breakdown lagi, orang tua aku sebenarnya kayak mereka mendukung tapi mereka kurang menyarankan aku untuk ambil hukum. Jadi mereka lebih menyarankan aku untuk ambil either communications atau international relations. Nah, setelah aku baca-baca lagi, minat aku ternyata lebih banyak di hubungan internasional daripada di jurusan komunikasi. Jadi kenapa aku pilih hubungan internasional dan kenapa pilihannya jatuh di Presiden University? Karena yang pertama, aku dulu tuh bingung mau pilih apa, mau kuliah di mana. Dan waktu kelas 12, kebetulan aku dulu jurusan bahasa. Jadi aku nggak belajar yang namanya ilmu sosial atau ilmu science gitu kan, nggak belajar IPA dan IPS. Nah, terus aku juga ditanya ini sama orang tua, kamu mau les untuk SBM atau kamu mau ambil swasta? Nah, terus di saat aku lagi bingung-bingungnya kayak gitu, ada kakak tingkat yang alumni SMA aku datang ke kampus dan memperkenalkan Presiden University ke aku. Salah satunya yang bikin aku tertarik banget itu adalah program bahasa Inggrisnya, because I think I need to surround myself with lingkungan yang berbahasa Inggris gitu. Nah, setelah itu aku mulai tertarik, cuma satu alasan ini aja sebenarnya yang benar-benar bikin aku mantep buat pilih Presiden University. Oke, wow keren banget, ternyata panjang ya kan, tiba-tiba Presiden University gitu ya. Betul. Itu juga come up setelah aku berdiskusi tentang SBM SNM dan setelah dulu aku sempat mau berangkat ke Jerman sebenarnya dan udah cari-cari kayak agen gitu-gitu. Cuma setelah dikalkulasi dan setelah banyak pertimbangan, jarak dan kemudahan apa segala macam, ternyata lebih cocok untuk aku kuliah di Presiden University dengan yang pakai bahasa Inggris juga. Jadi kayak fasilitasnya kayak kuliah di luar negeri, cuma masih di dalam gitu. Apalagi aku anaknya agak susah jauh dari keluarga dan kalau liburan tuh kalau bisa pulang gitu. Kalau misalkan aku jauh di sana, selain harga tiket yang mahal dan ini sayang-sayang kalau misalkan aku pulang. Jadi kayak Presiden University lah pilihan aku.
Oke, wow, keren banget. Tapi nih Kak, orang kan banyak ya yang pengen tahu sebenarnya Presiden University itu apa gitu. Mumpung ada Kak Kinta nih di sini ya. Sebenarnya kalau Presiden University itu sendiri ada jurusan apa aja sih Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk jurusannya itu ada beberapa jurusan ya. Jadi untuk fakultasnya itu ada fakultas humanities, ada bisnis, ada teknik informatika, dan ada teknik sendiri gitu. Nah, kalau untuk di jurusan itu teknik itu kalau seingat aku ada 5. Ada teknik mesin, teknik industri, teknik lain-lain ya. Nanti teman-teman kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi dan bisa cek di website Presiden University karena aku nggak begitu hafal. Kalau untuk di humanities itu ada IR, International Relations, Communications, pendidikan guru sekolah dasar, dan ada aktuaria dan aktuaria masuk bisnis, sama ada law gitu. Terus untuk bisnisnya ada manajemen, ada akuntansi gitu. Kalau misalkan itu tadi teknik informatika ada DKV dan teknik IS Information System sama IT gitu. Wow, berarti ada banyak banget ya kayak nggak cuman sosum aja tapi sainsnya ternyata juga ada. Bener-bener. Jadi di sana tuh mau kamu ambil jurusan yang sains atau mau kamu ambil jurusan yang sosial itu ada semua. Dan sebenarnya bebas kan kalau misalnya kita di SBM gitu kita linear ya. Sekolahnya sains masuknya nanti sains. Kalau di sana meskipun background kamu adalah SMK atau kamu IPA mau ke IPS, mau lintas jurusan itu bisa karena benar-benar semuanya dipelajari dari awal nanti di semester pertama. Oke, wow, keren banget. Kak Kinta denger tadi kan Kak Kinta cerita tuh di awal ya. Kalau misalkan di PIU itu ternyata awalnya di asramanya tuh. Itu gimana nih Kak? Kok bisa di asramanya? Jadi gini, karena kebijakan kampus, jadi tahun pertama tuh nanti kita bakal tinggal di asrama. Itu seru banget karena dulu asrama aku tuh dia bentuknya rumah gitu. Dan kita tuh tinggal satu rumah 22 orang, ada 22 kamar kayak gitu. Jadi kayak ada ada 11 kamar, satu kamar itu berdua kayak gitu. Jadi bener-bener dan ditempatinnya tuh nggak cuma satu jurusan gitu, enggak, tapi kayak satu rumah tuh ada dari jurusan macem-macem gitu dan asal daerahnya macem-macem juga. Dan yang bikin menariknya adalah dari saat berasrama itu aku belajar gimana sih toleransi sama temen-temen nih kayak gitu, karena kan kamar mandinya nggak satu kamar satu ya waktu itu. Bahkan dari hal sekecil pakai kamar mandi itu aja aku belajar toleransi dan mengatur waktu. Jadi kayak gimana nih biar nggak tabrakan, biar nggak berantem kayak gitu. Jadi terus kenalan sama mereka. Terus aku punya cerita menarik di salah asrama. Boleh tuh diceritain. Ini juga sebenarnya salah satu aku nggak nyesel kuliah di Presiden University karena semuanya di sana mau dan berani ngomong bahasa Inggris. Nah, aku pernah kayak saking pengennya aku belajar sama temenku, itu kan kita mandinya di bilik gitu ya. Aku di bilik sini dan temenku di bilik sebelahnya, kita sambil mandi sambil curhat, tapi kita curhatnya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu, karena bener-bener fun. Jadi kayak kita pakai bahasa Inggris tuh nggak cuma buat belajar aja, karena itu bakal bikin kita stres gitu kan, karena terlalu akademik. Jadi kita pakai juga buat curhat sama temen gitu. Terus bahkan kayak buat gaya-gayaan gitu. Aku sama teman-temanku pernah kita nge-mall, tapi kita challenge teman-teman yang ngomong bahasa Indonesia yang bayar makannya kayak gitu. Jadi kayak kalau kita nge-mall pakai bahasa Inggris ya kayak gitu. Even kayak mau beli gitu juga kita pakai bahasa Inggris ya gitu. Challenge satu hari itu kita pergi pakai bahasa Inggris. Itu sih kenal sama teman-teman satu asrama, tinggal di lingkungan bahasa Inggris sama teman-teman, dan asrama itu yang kayak ngebantuin kita buat lebih engage sama teman-teman yang lain, terus kayak membiasakan diri untuk hidup bareng sama orang-orang. Itu benar-benar menarik banget di asramanya. Wow, keren banget ya sih. Terus kayak Kinta kalau misalkan di PIU ini biasanya tuh mahasiswanya Indonesia aja kah atau mix sama yang lain, karena kan kayak full bahasa Inggris itu nggak sih Kak? Bener-bener. Nah ini dia sebenarnya tuh salah satu alasan kenapa Presiden University itu 100% English speaking, karena mahasiswanya tuh nggak cuma dari Indonesia aja gitu. Jadi mahasiswanya tuh ada yang datang dari China, ada yang datang dari Timor Leste, Korea, dan lain-lain gitu. Kan untuk mempermudah teman-teman yang merantau ke Indonesia, jadi kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, jadi kita harus pakai bahasa Inggris juga gitu. Nah sebenarnya agak sulit juga ya, misalnya kayak aku nggak biasa untuk berkomunikasi dengan orang yang gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi kayak aku harus sedikit memaksakan diri untuk setelah di situ aku benar-benar belajar ngomong aja deh gitu, daripada mereka nggak paham. Jadi biasa aja gitu. Belajar kayak untuk menghargai orang yang nggak mengerti bahasa kita gitu. Oke, kalau di kelas Kak Kinta sendiri ada dari mahasiswa mana aja sih Kak? Oke, jadi aku pernah sekelas sama teman-teman dari Timor Leste dan China. Itu sih lebih seringnya sama mereka. I made friends with
aku punya satu temen yang bisa dibilang temen dekat gitu ya, dari luar, namanya tuh Jessica. Hai Jessica, if you watch this video, yes, I'm talking about you. Jadi kayak aku ngobrol sama dia, bahkan kayak small talks gitu, atau kadang kerja kelompok sama dia gitu. Itu aksennya beda ya kayak bahasa Inggrisnya gitu? Itu beda banget. Jadi kayak itu challenging juga buat aku sih. Misalnya kayak bahasa Inggris orang Indonesia paling kayak masih bisa dimengerti, meskipun mereka aksennya ya kayak aku sendiri pun masih aksennya English Indonesia gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang bukan orang Indonesia itu mereka punya aksen sendiri, dan somehow it's bit difficult to understand them, what are they saying, gitu. Kayak kita harus agak ekstra mendengarkan. Nah di sini juga nih, ini menambah skill aku sebagai orang yang active listening. Jadi kayak aku harus benar-benar menyimak ini teman aku ngobrol apa sih, ngomong apa sih. Wow, berarti benefitnya sekolah di PU tuh nggak cuma bisa dengerin accent yang bahasa Inggris aja, tapi dari yang lain-lain juga ya kayak. Talking about international relation lagi nih Kak. Penasaran ya soalnya. Karena banyak banget sih yang pengen aku tahu soal peminatannya nih Kak, terutama kalau di PU sendiri peminatannya ada apa ya? Yang international relation-nya ya. Jadi di international relations itu nanti dibagi dua. Nah, yang pertama itu ada diplomacy and defense. Di sini aku ambil diplomacy waktu itu. Perbedaannya apa? Kalau misalkan di diplomasi itu kita belajarnya lebih ke diplomatic things gitu, kayak gimana cara bikin kerjasama dan lain-lain. Belajarnya kayak trade diplomacy, terus hal-hal yang berbau dengan diplomasi lainnya. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang defense, mereka tuh pelajarannya lebih sedikit ke kayak bagaimana pertahanan sebuah negara, lebih gitu juga sih. Terus kayak agak sedikit berbeda meskipun kadang materinya masih sama. Gitu. Itu sih paling perbedaan yang benar-benar ketara banget antara defense sama diplo. Wow, keren banget. Berarti kayak belajarnya kayak tentang nyangkut-nyangkut sama UN gitu-gitu nggak sih Kak? Iya, jadi kayak misalkan kita discuss atau segala macam, bahkan kadang membahas sesuatu itu ngambil analisa case-nya dari gimana sih UN meninjau case ini, gimana sih kalau misalkan UN mengatur ini gitu. Nah, kan UN kan banyak ya, ada kayak UN tentang laut atau UN apa, UN ini, UN itu kayak gitu. Terus Kak, kalau misalkan kita nih pengen banget ya jadi anak international relation gitu, ada nggak sih Kak skill khusus yang harus kita miliki sebelum kuliah gitu? Ini tuh sering banget ya, sebenarnya aku tuh sering banget ada pertanyaan kayak, Kak, aku mau masuk HI, apa sih yang harus aku persiapkan untuk jadi anak HI? Sebenarnya yang harus dipersiapkan jadi anak HI itu adalah berani ngomong gitu, karena gini, di dalam dunia HI nanti kamu bakal banyak banget menyampaikan pendapat. Nah, kalau kamu nggak berani dan nggak yakin untuk menyampaikan pendapat kamu nggak bakal bisa persuade other people, kamu nggak bakal bisa untuk dianggap pendapatnya dia benar kayak gitu. Jadi gimana belajar berani, karena kalau substansinya atau ilmunya itu bisa sambil belajar sambil jalan. Tapi skill yang harus dipelajari pertama adalah communication skill of course, tapi itu bakal improve as time goes by, itu bakalan improve dan bakalan ya gitulah. Itu kalau dengan semakin sering kamu debat, semakin sering kamu presentasi, itu kamu bakalan terus berkembang gitu. Tapi untuk awalnya yang paling penting adalah berani dulu. Bener banget, setuju. Tapi kita harus suka baca nggak sih Kak kalau di HI ya? Karena mungkin orang Indonesia tuh agak ini ya, semangat banget membacanya gitu. Agak semangat ya. Bener. Jadi gini, kalau misalkan di HI harus suka baca sebenarnya iya tapi enggak gitu. Tapi karena apa? Karena mau nggak mau kita bakal baca. Kayak we will be forced to read kayak gitu. Karena emang tugasnya mengharuskan kita untuk baca. Karena kalau kurang baca, kita bisa salah analisa atau kita bisa salah membawa suatu kasus, atau kita bisa salah mendeskripsikan suatu kasus gitu. Apalagi kalau misalkan itu hubungannya dengan negara lain ya. Kalau misalkan kita salah membawakan berita atau membawakan case atau membawakan analisa, itu kan bisa bahaya, bisa misinformation. Sebagai anak HI, apalagi kita ngerjain paper, ngerjain presentasi, itu kita sering banget dipaksa untuk baca gitu. Kadang kalau misalnya dosen-dosenku pun di awal kuliah menjelaskan silabus, dosen-dosen tuh menjelaskan kayak ini adalah bahan bacaan yang bisa dibaca untuk kelas ini kayak gitu. Jadi dikasih bahan-bahan bacaan kayak gitu sih. Wow, berarti emang mau nggak mau kita juga harus baca bahan-bahannya itu ya Kak ya? Bener. Gini, yang one interesting, jadi ada salah satu dosen aku, setiap ngajar dia selalu tanya, berita pagi ini apa? Wow, gitu. Seriously? Ini jujur, aku tuh kurang apa ya, aku dulu kayak jarang checking berita gitu loh. Nah, terus setiap dapat kelas beliau, aku tuh selalu takut karena kadang pagi-pagi agak buru-buru kan, namanya kita juga agak ya gitulah, agak ngaret gitu, mau ngampus. Terus
buru-buru nyampe kelas duduk, berita pagi ini apa? Aku kayak berita pagi ini apa ya guys, kayak gitu. Terus kayak beliau tuh memaksa kita untuk secara baik ya, memaksanya in a good way untuk kita baca gitu atau mendengarkan. Mulai dari situ kadang aku ngedengerin podcast kayak dari berita, podcast di Spotify gitu, atau baca berita sekilas gitu. Itulah karena kadang dosen tuh suka unexpected gitu ya, suka ngasih kuis berhadiah. Berarti emang wawasannya luas banget ya Kak, harusnya kalau jadi anak HI itu ya. Bener. Oke, Kak aku penasaran deh, kalau misalkan kalau di S1 kan 40% itu praktikum, 60% teori gitu kan. Boleh dong di-spill ke kita praktikumnya gimana sih kalau HI di PU? Oh, ini tuh interesting banget karena benar-benar seseru itu. Jadi, aku bakal ceritain salah satu aja ya. Dulu aku pernah ada mata kuliah namanya Trade Diplomacy. Nah, selama 1 semester itu tuh dosenku nggak yang ngejelasin trade diplomacy itu ini apa aja aspeknya gini enggak. But dosen aku tuh collaborate sama dosen lain, kelas-kelas lain itu bikin game simulations gitu deh istilahnya. Jadi kita dibagi ke grup-grup kecil, terus kita tuh kayak disuruh membuat negara. Jadi kayak presidennya siapa yang jadi, dan penasihat gitu ya, isinya tuh gimana, negaramu namanya apa, itu terserah kita, tapi komoditas negaranya tuh ditentuin sama dosen. Tapi itu diundi gitu. Kebetulan banget negara aku tuh dapetnya yang bener-bener poor country, nggak punya apa-apa, bahkan minus. Ya udah kayak bener-bener kayak itu challenging banget karena di situ kita dites gimana sih kita bakal trade sama negara lain, kebutuhannya. Terus negara masing-masing negara tuh dikasih goals kayak hal yang harus target juga, hal yang harus di-achieve itu apa. Nanti by the end of the semester negara kalian harus misalkan ikut perkumpulan negara dengan pajak 5% gitu, atau kalian sudah harus surplus di bagian oil atau gimana kayak gitu, atau kerjasama dengan 10 negara kayak gitu. Nah, jadi gimana kamu selama 1 semester itu engaging sama other people, sama other country buat memenuhi target ini. Nah, yang bikin interesting adalah teman-teman aku take the games way too serious kayak gitu. Jadi kayak bahkan di luar kelas pun kita diskusinya kayak negara kamu gini. Jadi kayak bener-bener selama 1 semester itu rasanya kita kayak kepala negara betulan kayak gitu. Jadi kayak nanti hari Rabu kita meeting ya kepala negaranya aja gitu kayak this is how it feels untuk jadi seorang eksekutif negara kayak gitu ya. Jadi bagian kayak kepala negara dan lain-lain itu kita discuss, kita ini bahkan ada negara yang nggak fulfill, ada yang nggak terpenuhi targetnya gitu sih. Itu bener-bener interesting banget selama 1 semester. Oke, wow, seru banget sih kayaknya. Aduh, jadi penasaran pengen ikut praktikum ya. Anyway Kak, kalau ngomongin soal praktikum tadi berarti mahasiswanya tuh bener-bener harus dituntut buat proaktif di setiap kegiatan kampus itu nggak sih? Atau cuma di kuliahnya aja? Oke, jadi sebenarnya untuk menjadi proaktif sendiri, aku yakin nggak cuma kampus aku aja ya, tapi banyak banget kampus di luar sana yang membuat program gimana biar mahasiswanya ini aktif. Tapi kalau misalkan di kampus aku, iya, jadi semua mahasiswa tuh expected untuk menjadi proaktif dan aktif, bahkan nggak cuma di pelajaran aja. Jadi kayak dia kayak aku kemarin kayak baru selesai ngurus kayak melaporkan sertifikat kegiatan yang pernah aku ikutin. Jadi in order to graduate aku harus menyerahkan kayak gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang menjadi acuan kita nih, aku harus aktif karena dari kampus punya peraturan kayak gitu. Oke, jadi kampusnya juga mendukung mahasiswanya buat harus ikut kegiatan apa biar banyak gitu ya Kak. Benar. Gitu sih. Oke Kak, terus aku penasaran juga nih Kak, kalau di Presiden University itu ada nggak sih scholarship-nya gitu kan? Karena mungkin buat kita nih masih takut mau daftar, iya enggak gitu. Nih, fun fact, banyak banget yang bilang katanya Presiden University itu kampus swasta termahal di Indonesia. Katanya. Gitu. Kenapa? Karena di tahun aku aja itu tuition fee-nya 1 semester 30. Wow. Per semester. Kayak gitu, cuma most of the students there itu kita kuliahnya pakai yang namanya program beasiswa. Nah, kayak aku pribadi, aku di sini waktu itu aku ikut tes beasiswanya dan aku dapet yang 70% kayak gitu. Jadi aku nggak perlu bayar full 30 kayak gitu kan, bisa jual ginjal kali ya. Nah, mungkin buat teman-teman nanti yang tertarik nih untuk tahu lebih lanjut, nanti bisa follow aja Instagramnya Join Press Univ. Nanti di sana bakal ada kayak kapan jadwal tes beasiswanya, terus kayak di kota mana aja, itu dijelasin semua di sana. Oke, lengkapnya bisa langsung cek di Instagramnya berarti. Betul, ya Kak ya? Join Press Univ.
Oke, sip, dicatat ya nanti. Nanti bakal muncul kayak di bawah sini. di sini. Oke Kak, terus ngomongin soal career nih sekarang. Penasaran kalau misalkan HI itu biasanya nanti kerjanya jadi apa ya Kak? Nah, ini tuh sering banget juga ditanya sih, dan sebenarnya ini pun masih jadi kebingungan pribadi buat aku, even until now sampai sekarang. Jadi sebenarnya jenjangannya tuh luas banget, bisa kemana aja. Karena kan di HI kita belajarnya juga banyak gitu kan, nggak cuma satu ilmu aja, nggak cuma spesifik satu ilmu. Untuk karir, selain diplomat, waktu itu pernah sih kayak dosen aku nanya, kamu mau jadi apa nanti awal-awal semester? Mau jadi diplomat. Jadi kayak menjadi diplomat itu adalah cita-cita ideal anak HI semester awal. Kalau enggak semester akhir itu tuh rata-rata kayak aku pengen ke company aja deh, masuk company, karena bisa kayak aku nih di sini aku jadi creative writer itu bisa banget, karena kan waktu di HI itu aku kayak sering belajar nulis dan lain-lain, secara nggak langsung terasah kan gitu. Oke Kak Kinta, ada pertanyaan terakhir nih, boleh dong kasih motivasi ke Sobat Mindo semuanya yang lagi nonton video ini, buat teman-teman gimana sih bisa kasih kata-kata atau last word gitu buat teman-teman yang mau daftar di PIU dan jadi mahasiswa International Relation. Oke, sebenarnya kalau lagi ngomongin motivasi, sebenarnya sometimes I get too emotional, tapi I will make it short aja. Sebenarnya untuk teman-teman jalanin yang ada sekarang semaksimal mungkin. Mungkin kita bakal kadang overthink gitu ya, sama nanti aku mau kuliah gimana, nanti aku mau kuliah jurusan apa, mau kuliah gimana ya aku di masa kuliah gitu-gitu, kita overthink sama itu. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang mau masuk di kampus, nggak cuma Presiden University aja sih sebenarnya, lakuin dulu yang ada di depan semaksimal mungkin. Terus kalau misalkan ngerasa stuck dan lain-lain, istirahat sebentar nggak masalah, tapi tetap lanjutin. Pokoknya jangan sampai perjuangan teman-teman untuk dapat kampus yang bagus dan kampus impian teman-teman tuh harus berhenti, karena kalau menurut aku pribadi the only way out is through. Salah satunya jalan keluar itu bukan kabur, bukan mundur, bukan lain-lain, tapi dilaluin gitu. Meskipun it takes time, meskipun agak capek, nggak masalah, yang penting tetap dilaluin kayak gitu. Jangan nyerah deh, intinya belajar. Terus ya pasti banyak banget orang yang bilang harus belajar, tapi ya that's the way. Kalau misalnya teman-teman mau dapet kampus yang dimau, atau kalau misalnya di Presiden University mau lancar bahasa Inggrisnya, ya belajar caranya untuk mendapatkan tujuan dan keinginan teman-teman di masa depan kayak gitu. Itu sih. Oke. Oh ya ampun, tersentuh banget sama kalimatnya, ngena banget sih. Kak Kinta, anyway, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol Kampin Talks ya. Terima kasih juga teman-teman Kampin udah undang aku. It's such a pleasure for me to talk here. Oke nih Sobat Mindo, untuk episode kali ini mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode Kampin Talks selanjutnya. Bye bye. Thank you Kak Kinta.